Halo semuanya, Rumah Sakit Untan menjadi wahana pertama kami dalam magang MPKM. Di sini kami diajarkan banyak hal, baik dari penggunaan obat high alert, cara pembuatan kapsul, puyer, penerimaan resep, screening resep, dan pengambilan obat yang sesuai dengan resep. Kalau boleh jujur, ini pengalaman kami yang paling menarik. Kenapa? Karena di sini kami bisa menemukan banyak jenis obat yang sebelumnya belum pernah kami temuin loh. Salah satu ruangan yang ada di ruangan ini adalah gudang buffer. Nah, gudang buffer berfungsi untuk menyimpan stok-stok obat sebelum nanti diambil. Nah, di sini ada penyimpanan obat high alert, ada obat paten, ada obat generik, ada alat kesehatan, dan ada obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Di mana penyimpanan obat NPT harus menggunakan double lock untuk menjaga keamanan pasien. Nah, sekarang kami lagi melakukan pengambilan obat sesuai dengan yang tertera di resep. Penyusunan obat di rumah sakit ini dilakukan secara alfabetis, di mana hal ini dapat mempermudah dalam pencarian obat dan dapat mempersingkat waktu dalam pengambilan obat. Nah, kalau saat pengambilan obat tiba-tiba stok obatnya habis, itu bagaimana ya? Nah, tenang aja teman-teman, kita bisa langsung pergi ke gudang buffer untuk langsung mengambil obat. Jangan lupa, setiap pengambilan obat kita harus selalu mengisi kartu stok, di mana kartu stok ini berfungsi sebagai catatan untuk memuat informasi penting terkait pergerakan stok obat, seperti penerimaan, pengeluaran, hingga obat yang rusak atau kadaluarsa. Setelah kartu stok diisi, kita bisa langsung mengambil obat dan menyimpan obat di lemari obat. Setelah pengambilan obat dimasukkan ke dalam plastik untuk dikemas dan diberi etiket. Obat yang sudah dikemas harus tetap dilakukan pengecekan kembali agar meminimalisir kesalahan sebelum diberikan kepada pasien. Setelah dilakukan pengambilan obat, truk penyimpanan harus dirapikan kembali. Nah, biasanya saat merapikan ini kami melihat adanya stok obat yang hampir habis atau sudah kosong. Oleh karena itu, kami melakukan restock obat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan obat di rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Ruangan ini adalah ruangan CSSD atau Central Sterilized Supply Department, yang merupakan instalasi di rumah sakit bertugas untuk menyediakan layanan sterilisasi mulai dari menerima, membersihkan, mengemas, mensterilkan, menyimpan, hingga mendistribusikan alat-alat medis. Ruangan ini diawali dengan adanya ruang penerimaan barang, di mana saat barang datang kita harus mengisi formulir permintaan sterilisasi. Terdapat 2 sterilisasi yaitu steam dengan menggunakan suhu tinggi dan plasma dengan suhu rendah. Alat-alat instrumen ini nantinya akan di-packing menggunakan plastik pouches. Alat ini merupakan sterilisasi plasma dengan menggunakan suhu rendah. Selanjutnya ada alat sterilisasi suhu tinggi yang menggunakan steam dengan suhu 130 derajat Celcius. Setelah alat selesai disterilkan, maka akan disimpan di ruang steril. Laboratorium Prodia yang menjadi wahana kedua kami. Di sini, kami mempelajari tentang pemeriksaan kimia klinik. Terdapat banyak alat-alat yang digunakan pada laboratorium ini. Alat FIDAS untuk mendeteksi berbagai parameter imunologi, Cobas E411 untuk mendeteksi analit sampel dari serum, plasma, dan urin. Cobas C311 untuk mengukur kadar natrium, kalium, klorida, dan HbA1c. Alat ini untuk mengukur kadar elektrolit. Selanjutnya ada alat imunoserologi yang bekerja secara otomatis. Alat ini bekerja berdasarkan ikatan antigen dan antibodi serta adanya fluoresensi. Alat ini untuk mendeteksi hemoglobin abnormal dalam darah manusia. Alat Automatic ESR Analyzer berfungsi untuk mengukur laju endap darah. Alat ini berfungsi untuk menganalisis hematologi. Cobas U411 mengukur berbagai komponen dalam spesimen urin. Selanjutnya ada lab kultur yang digunakan untuk praktik kultur mikroorganisme atau sel di laboratorium.
Di sini kita diajarkan cara membuat apusan yang baik dan benar. Pedagang besar farmasi Buana Medistra Parma menjadi wahana ketiga kami. Di sini kami diajarkan mengenai sistem digital yang diterapkan oleh PT Buana Medistra Parma. Selanjutnya kami diajarkan untuk merapikan faktur berdasarkan tanggal pembelian. Kami diajarkan untuk lebih teliti dalam memeriksa tanggal. Di sini kami mengerjakan kualifikasi pelanggan. Kami ditugaskan untuk memisahkan kualifikasi pelanggan yang sudah melewati batas waktu. Selain itu, kami juga diajarkan untuk update data di sistem digital PT Buana Medistra Parma. Kami juga melakukan penyesuaian faktur dan surat pesanan. UPT Puskesmas Gang Sehat menjadi wahana keempat kami. Kegiatan magang di Puskesmas memberikan pengalaman langsung dalam memahami sistem distribusi dan penyimpanan obat. Di gudang buffer ini, kami mempelajari bagaimana obat dan pembekalan farmasi disimpan sesuai standar, dikontrol pada masa kadaluarsanya, serta disiapkan untuk pendistribusian ke unit layanan. Gudang buffer ini menjadi titik penting dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan stok obat. Selama magang, kami dilibatkan dalam proses pencatatan, pengecekan fisik, hingga penataan logistik sesuai prinsip first in, first out, dan first expired, first out. Dari sini, kami memahami betapa pentingnya peran farmasis dalam menjamin mutu dan keamanan obat, mulai dari penyimpanan hingga sampai ke tangan pasien. Untuk pendanaan obat di Puskesmas, ada yang dari obat BLUD dan ada dari obat APBD. Kami ikut serta dalam mengambil obat di dinas kesehatan, mengikuti pemberian ABATE kepada masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, serta melakukan penyuluhan. Tidak lupa, kami juga melakukan senam bersama. Apotek Healthcare menjadi wahana kelima kami. Selama kegiatan magang di apotek, kami belajar secara langsung bagaimana peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami terlibat dalam proses penerimaan resep, pengkajian resep, penyiapan obat, hingga penyerahan obat disertai informasi penggunaan yang benar dan aman. Selain itu, kami juga memahami pentingnya komunikasi yang baik antara apoteker dan pasien, serta bagaimana menjaga kerahasiaan dan keselamatan pasien dalam pelayanan farmasi. Magang ini memberikan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik pelayanan kefarmasian. Dalam kegiatan magang ini, kami tidak hanya belajar pelayanan pasien, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pengelolaan obat di ruang penyimpanan. Salah satu tugas kami adalah mengambil obat sesuai dengan resep dan kebutuhan pelayanan. Aktivitas ini mengajarkan ketelitian dalam membaca nama, bentuk sediaan, dan dosis obat. Kami juga berperan dalam kegiatan stok opname, yaitu menghitung dan mencocokkan jumlah stok fisik dengan data di sistem. Proses ini sangat penting untuk memastikan tidak ada selisih atau kehilangan, serta untuk menjamin ketersediaan obat tetap aman dan terkendali. Selain itu, kami membantu menata obat sesuai dengan sistem penyimpanan yang berlaku, seperti berdasarkan alfabetis, bentuk sediaan, atau nomor batch. Penataan ini bertujuan untuk memudahkan pengambilan, mencegah kekeliruan, dan menjaga stabilitas mutu obat. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa manajemen obat yang baik adalah fondasi utama dalam pelayanan kefarmasian yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sekian dari tim 1. Terima kasih.